Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu akan memimpin berdoa pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini adalah pembelajaran pertama di semester 2 dengan guru baru Bu Nurul ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk ke tema 6 ya. Tema 6 cita-citaku. Nah, Ibu ingin berpesan setiap hari sebelum kita memulai pembelajaran, biasakan sudah siap ya, sudah rapi, sudah sarapan, bukunya dipersiapkan agar kita fokus belajar dan agar kita bisa menikmati pembelajaran dengan menyenangkan, ya kan? Untuk tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Pertama, kita belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini ya, yaitu KD 3.6. Mengenai, Ibu cita-cita. Ibu akan bertanya, apa cita-cita kalian? Apakah kamu pernah membayangkan kalau suatu dewasa nanti ingin menjadi apa? Seperti Bu Nurul ya, jadi cita-cita Bu Nurul itu sejak kecil menjadi guru dan sekarang juga menjadi guru, alhamdulillah. Bagaimana cara merealisasikan atau mewujudkan cita-cita anak-anak? Nah, jadi cita-cita itu harus kita berusaha untuk mewujudkannya. Kita harus belajar ya, belajar untuk menggapai cita-cita. Cita-cita itu ada beragam. Ada koki, ada guru, ada tentara, ada dosen, pemain sepak bola, arsitek, fisikawan, astronot, dokter, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi cita-cita. Cita-cita bisa dituangkan dalam bentuk puisi. Jadi, seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai puisi. Kita akan belajar mengenal puisi dan ciri-cirinya, kemudian menjelaskan ciri-ciri puisi, dan bagaimana mendeskripsikan isi puisi. Ya, ada yang tahu apa itu puisi? Ya, puisi di sini kita akan membuat puisi dengan tema cita-cita ya, raihlah cita-citamu. Seperti yang ada di buku kalian, ya, puisi yang berjudul Cita-Cita. Yang ada di buku Bu Pena 4C, halaman 3, cita-cita, ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Ya, ini puisinya kurang lengkap karena di bawahnya itu kepotong, bisa lihat di buku kalian. Ya, puisi yang berjudul Cita-Cita. Apakah kamu tahu apa itu cita-cita? Cita-citamu saat dewasa nanti ingin jadi apa? Kemudian pertanyaannya, bagaimana meraih cita-cita? Dapatkah kamu menuliskan cita-citamu dalam bentuk puisi? Itu adalah pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Membahas puisi, apa itu puisi? Tadi yang sudah Ibu bacakan ya, puisi yang berjudul Cita-Cita. Cita-cita itu adalah dituangkan dalam bentuk puisi. Puisi itu apa? Puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ya. Penyair merasakan sesuatu, melihat, memikirkan mengenai cita-cita, kemudian dituangkan menggunakan kata-kata menjadi sebuah puisi yang indah. Ya, tadi dalam bentuk puisi berjudul Cita-Cita. Ya, ciri-ciri puisi.
ciri-ciri puisi itu ada dua, baris dan bait, dan irama dan rima. Bait itu merupakan kelompok baris yang menyerupai kalimat dalam puisi, ya. Bisa dibilang bait itu kelompok baris. Kemudian kalau baris itu adalah setiap kalimat dalam puisi, ya. Satu kalimat itu adalah baris. Irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kita, ya. Keselarasan bunyi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata, ya. Iramanya ada yang halus, ada yang lembut, ada yang irama tegang. Nah, sesuai dengan isi puisi. Kemudian rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi, ya. Persamaan bunyi di setiap akhir baris puisi, apakah itu AAAA atau AB. Nah, seperti itu. Nanti ada jenis rimanya. Kemudian contohnya anak-anak. Nah, contoh baris dan bait. Pikiranku melayang ke suatu masa. Nah, pikiranku melayang ke suatu masa. Satu baris yang dinamakan baris pertama. Aku pun bertanya-tanya. Baris kedua, mau jadi apa aku saat dewasa? Baris ketiga, bait puisi, ya. Sekelompok baris itu dinamakan bait puisi, ya. Jadi satu kelompok baris dinamakan baris bait, ya. Bait pertama terdiri dari 3 baris, bait kedua 3 baris, bait ketiga 3 baris, bait keempat 3 baris, ya. Misal bait pertama, baris pertama berarti pikiranku melayang ke suatu masa. Nah, kemudian rima. Nah, rima persamaan di akhir kalimat, ya. Bisa dibilang pikiranku melayang ke suatu masa. Akhirnya berarti A. Aku pun bertanya-tanya. Mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, ini rimanya A semua, ya. A. Jenis-jenis rima itu ada 4. Yang pertama yaitu rima silang, yaitu, ya, AB AB, A A B B, ya. Persamaan bunyi pada baris pertama dan ketiga. Kemudian BB persamaan bunyi pada baris kedua dan keempat. Contohnya, belajar setiap hari. I. Tanpa jemu tak kenal waktu. U. Semua aku kerjakan setulus hati. I. Demi wujudkan cita-citaku. I pada baris pertama sama dengan I pada baris ketiga. Kemudian I pada baris kedua sama dengan I pada baris keempat. Jadinya berpola AB AB. Kemudian yang kedua yaitu rima peluk, ya. Persamaan bunyi pada baris pertama dan keempat. Kemudian persamaan bunyi pada baris kedua dan ketiga. Misal, ya, pertama dan keempat. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya. A. Kemudian membuat semua terpesona akan cantiknya A, ya. Baris pertama dan baris keempat. Berlenggak-lenggak bak seorang putri, baris kedua. Mengenakan busana indah tak berperi, baris ketiga. Berpola AB BA, ya. Yang ketiga yaitu rima pasangan, ya. Berpola AA BB. Persamaan bunyi pada baris pertama dan kedua. Kemudian persamaan bunyi pada baris ketiga dan keempat, ya. Inginku memiliki suara merdu A, U sebagai A agar dapat menyanyikan sebuah lagu. Kemudian sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi seniman. Baris pertama sama dengan kedua, baris ketiga sama dengan keempat, AA, BB. Kemudian yang terakhir yaitu rima terus, ya, sama. Persamaan bunyi pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Polanya AA. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati, AA. Nah, kemudian yang akan kita pelajari ketiga dalam puisi adalah mendeskripsikan isi puisi. Untuk mendeskripsikan puisi, ya, kita perlu membaca puisi dengan seksama, ya. Menuliskan hal-hal apa yang penting dalam puisi tersebut.
ya, tahu tokoh dan peristiwa dalam puisi tersebut ya. Kalau ada kata yang sulit, ditemukan maknanya. Bisa bertanya dengan bu guru, dengan orang tua, atau dengan temanmu. Kemudian isi puisi dari puisi yang ditulis penyair itu apa? Nah, puisi yang sudah tadi kita pelajari itu cita-cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya mau jadi apa aku saat dewasa. Ya, tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Iya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Hal yang penting dalam puisi tersebut ya, pikiranku melayang ke suatu masa ya. Jadi hal yang ingin disampaikan oleh penyair adalah suatu ketika jika penyair dewasa, dia ingin menjadi pembaca berita. Penyair ya, dan tokoh aku, penyair ingin menjadi pembaca berita. Dia senantiasa berusaha belajar untuk menggapai cita-cita. Nah, intinya itu ya, bagaimana mendeskripsikan isi puisi. Apa isi yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut. Nah, Bu Guru ulas lagi ya, apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini ya, bahasa Indonesia, kita belajar puisi, yaitu mengenal puisi dan ciri-cirinya, menjelaskan ciri-ciri puisi dan mendeskripsikan isi puisi. Ya, mengenal ciri-ciri puisi, mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan tadi ya, karya sastra berisi curahan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, difikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-cirinya tadi ada baris dan bait, kemudian irama dan rima ya. Baris sekelompok kata ya, baris itu satu kalimat, kalau bait itu sekelompok baris. Kemudian irama itu adalah pergantian tekanan, kemerduan bunyi ya. Kemerduan bunyi dalam membaca puisi. Kemudian adalah rima ya, persamaan bunyi. Tadi rima ada 4 ya, ada rima silang, rima peluk, rima pasangan, dan juga rima berirama terus. Kemudian bagaimana mendeskripsikan isi puisi? Mendeskripsikan puisi itu adalah apa yang ingin disampaikan oleh penyair dari puisi tersebut. Ya, contoh puisi cita-cita tersebut, penyair ingin menyampaikan bahwa penyair ingin menjadi pembawa berita. Dia senantiasa berusaha untuk menggapai menjadi pembawa berita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran materi pertama, puisi, yaitu mengenal puisi dan ciri-cirinya, menjelaskan ciri-ciri puisi dan mendeskripsikan isi puisi, sudah berakhir untuk hari ini. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa membuka Google Classroom. Tugasnya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu senyum. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.